Setelah mengkise Presdir Kang, Hari tiba-tiba berkata kise itu adalah sebuah kesalahan sehingga membuat Presdir Kang bingung dengan sikap Hari. 그냥 이렇게 가겠다고요? Sepulangnya ke rumah, Presdir Kang terlihat sangat kesal, sementara Hari juga bingung dengan perasaannya sendiri. Mereka pun tidak bisa tidur karena hal tersebut. Esok harinya, Presdir Kang yang curiga Pak Cha diam-diam telah memiliki pacar, sangat pengertian terhadap Pak Cha dan membiarkan Pak Cha pulang duluan agar bisa pergi berkencan. Sementara itu, si Presdir pergi menemui Hari untuk membahas masalah kisah kemarin. Saat itu, karena Hari kekeh ingin melupakan kejadian tersebut, si Presdir meminta Hari agar bertanggung jawab terhadap kisah yang dilakukannya. Modus. Setelah Hari setuju membayar kompensasi, Presdir Kang sengaja meminta Hari mentraktirnya makan malam dengan makanan yang sangat mahal. Awalnya Hari keberatan karena katanya bukan hanya dia yang salah karena si Presdir juga membalas kisah tersebut. Namun ketika Presdir Kang berkata ia juga akan bertanggung jawab terhadap Hari dan Hari boleh membayarnya dengan melakukan kisah lagi, Hari malah bersedia membayar makanan mahal itu daripada harus melakukan kisah dengan Presdir Kang. Anehnya, Hari merasa deg-degan ketika melihat bibir Presdir Kang dan terus teringat akan kejadian kemarin. Bahkan saat melihat si Presdir memainkan piano, jantung Hari berdegup sangat kencang. Kemudian ketika Hari akan membayar makanan itu dengan cara dicicil, Hari sangat terkejut karena ternyata Presdir Kang sudah membayarnya sehingga Hari harus mentraktirnya kembali di lain waktu. 배달한 걸로 밥 살게. Setelah itu, Hari yang kini sedang bersama Yungso terlihat memberikan selamat kepada Yungso karena kini Yungso telah berkencan dengan Pak Cha. Suatu hari Pak Cha membawa Yungso pergi mendaki padahal Yungso tidak ingin melakukannya. Sementara itu, Presdir Kang meminta Hari menghabiskan waktu seharian dengannya sebagai bayaran atas kisah yang dilakukan oleh Hari. Mereka terlihat bahagia bermain di taman hiburan. Di tempat lain, Pak Cha dan Yungso malah terlibat adu mulut saat mereka sedang berbincang. Yungso yang merasa kesal akhirnya pergi sendiri meninggalkan Pak Cha dan malah tersesat di gunung itu. Untungnya Pak Cha berhasil menemukan Yungso dan karena saat itu kaki Yungso terkilir, Pak Cha segera membawa Yungso turun gunung dengan cara menggendongnya. Tak lama mereka pun akhirnya berbaikan kembali. Kembali lagi ke Hari yang datang ke rumah sakit karena ayahnya terkena radang usus buntu dan baru selesai dioperasi. Saat itu Hari sangat terkejut karena tiba-tiba ayahnya akan dipindahkan ke kamar Naratama. Rupanya hal itu dilakukan oleh Presdir Kang. Namun saat Presdir Kang akan memperkenalkan dirinya, Hari malah berkata kalau si Presdir adalah rekan kerja dan atasannya di tim pengembang produk. Walau sempat bingung dengan sikap Hari, akhirnya Presdir Kang pun memperkenalkan diri sebagai Pak G. Singkat cerita, ayah Hari pun dipindahkan ke kamar Naratama. Di sana, Hari berbohong kepada ayahnya dengan mengatakan seharian ini dia pergi bekerja, padahal sebenarnya mereka pergi ke taman hiburan. Saat itu, ibunya terus mengutuk Presdir Kang karena membuat Hari bekerja di akhir pekan. Minwoo yang sedang berada di kamar Hari untuk mencari obat malah menemukan surat perjanjian kontrak kerja ketika Hari harus berpura-pura pacaran dengan Presdir Kang. 가짜였어. Dan saat Presdir Kang meminta Hari membayar kise karena telah menjelek-jelekan dirinya kepada orang tuanya, Minwoo yang melihat itu auto memukul si Presdir karena telah salah paham. Saat itu Presdir Kang terlihat kecewa karena Hari malah membela Minwoo. Minwoo lalu menjelaskan kenapa dia tiba-tiba memukul Presdir Kang yang kemudian Hari meminta Minwoo agar meminta maaf kepada si Presdir. Hari juga mengirim pesan kepada Presdir Kang akan tetapi hingga pagi hari si Presdir tidak membalas pesan tersebut. Suatu hari Pak Cha akhirnya ketahuan oleh Presdir Kang kalau ia telah berkencan dengan Yungso.
Pak Cha kemudian menjelaskan bahwa ia telah jatuh cinta kepada Yungso sebelum mereka saling mengenal. Ketika mereka sampai di ruangan si Presdir, si kakek berada di sana untuk menyuruh cucunya itu melakukan kencan buta lagi. Kencan butanya itu ternyata dengan sepupu Yungso dan Presdir Kang bersedia melakukan kencan tersebut hingga kabar itu pun sampai ke telinga Hari. 오늘 7시 고려 호텔에서 선본대. Hari yang mendengar Presdir Kang akan melakukan kencan buta terlihat sedih dan kecewa. Ia lalu berniat pergi ke hotel tempat Presdir Kang berkencan buta. Akhirnya Hari menyadari perasaannya dan menyuruh si Presdir keluar dari hotel, padahal sebenarnya Presdir Kang sedang berada di depan rumah Hari. Rencana Presdir Kang pun berhasil telah membuat Hari cemburu, kemudian ia memberitahu Hari kalau sebenarnya dirinya sedang berada di depan rumah Hari. Mereka lalu ketemuan di suatu tempat dan mengungkapkan perasaan masing-masing dengan melakukan kisse.